Um, Halo, selamat Kak malam Selimut, Romo selamat, Kak. Selamat malam Kak IDC, selamat malam selamat. Pak Kak. Suara saya kecil atau bagaimana nih? Suara saya Romo yang ini. Kamu besarkan suara karena saya kesian. Kalau saya paksa omong, dengar kalian. Bantu saya dengan itulah. Ya. Selamat malam Romo. Silakan. Maksudnya kalau pakai headset, angkat buang-buang dulu headset itu supaya suaranya lebih bisa dengar. Kesian saya paksa harus. Bukan suara saya yang tidak jelas, tapi suara kalian ke saya itu yang saya maksudkan. Oh ya, baik Romo. Ini pengaruh HP mungkin. Ini Romo, saya mau bertanya tentang terkait dosa besar dan dosa berat dan dosa ringan Romo. Yang Maaf, sepemahaman saya sudah jelaskan ribuan kali tentang itu, oke? Teman-teman yang ada VT tentang itu, share ke dia supaya jangan jelaskan terus-terus. Ya, baik Romo, terima kasih. Ya. Maksudnya supaya saya jangan jelaskan berulang kali, oke? Tolong yang ada, yang teman-teman yang rekam tentang penjelasan dosa berat dan dosa ringan, filial dan berat itu tolong share ke saudara kita. Oh ya Paman. Ya baik Romo, terima kasih. Romo, mungkin pertanyaan yang kedua Romo. Dikatakan bahwa Yudas itu juga termasuk sebagai uskup, lalu digantikan kepada Matias. Ini bagaimana penjelasan ini terkait ini Romo? Apakah ini benar apa yang dalam pemahaman kita seperti apa Romo begitu? Engkau baca di mana di situ, siapa yang kasih tahu kau? Yudas yang dimaksud Yudas siapa? Ada dua Yudas. Makanya kau harus tanya, Yudas Iskariot atau Yudas yang punya surat? Bantu dulu Yudas satu-satu, IDC. Maksud saya Yudas yang mana yang kau maksudkan? Sedangkan Yudas mati sebelum Yesus mati. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Lihat tuh daftar para rasul itu. Markus 3 ayat ke 14-15. Daftar itu ada berapa Yudas? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, yang diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ada berapa Yudas di situ? Ada kalau ini satu Pater, Iskariot. Iya. Yudas yang tulis itu siapa? Maksudnya itu yang kita mau tanya kepada saudara kita. Yudas yang mana yang kau maksudkan? Ada yang menyatakan begini Romo, Yudas Iskariot itu juga termasuk uskup, hanya dia itu kan karena bunuh diri makanya digantikan ke Matias. Dia itu uskup? Ya, dianggap sebagai salah satu sebagai bagian dari
Pertanyaan saya, dia termasuk daftar di dalam daftar itu, dia termasuk atau tidak? Itu yang saya masih belajar Romo Cafe. Saya Tuhan belum tahu Allah, itu. yang di dalam daftar 12 orang itu dia ada tidak tadi? Ada. Tidak ada masalah, dia ada dalam daftar 12 rasul. Setelah dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus, dia pergi bunuh diri, dia mati, ya harus digantikan di dalam Kisah 1 ayat 15 selanjutnya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Langsung ke 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Pertanyaan saya untuk engkau, engkau dapat informasi itu dari mana? Iya, ini mungkin maksudnya presbiter mungkin Romo. Tidak, jangan alihkan. Engkau bilang uskup, ya uskup. Engkau dapat informasi dari mana? Saya bukan tanya mungkin presbiter. Engkau dapat informasi dari mana? Dari teman sesama kita, di Komal juga Romo Cafe. Makanya ini perlu diuruskan tuh Romo Cafe. Jangan Ya sampai sudahlah. Kalau mereka tanya tuh kau data bawa, yang data begini ini yang agak malas dijelaskan. Ya. Jadilah Katolik yang pintar, yang dewasa, yang bijak untuk tanya, kau dapat itu dari mana? Ketika seseorang menjelaskan itu, engkau harus tanya. Oke? Ya. Hai tanimar buat tiada guna kau kesenai ke sini. Malas. Kau bukan kau perlu sendiri saya. Bukan saya tidak membenci, karena logikanya cacat, logika terus kesenai kau di sini. Macamnya, ya makanya saudara, makanya ketika engkau dapat sumber primernya, engkau harus tanya, engkau dapat dari mana? Komentar pertama dari orang itu, tanya dia, omong mana dia punya analisa, mana dia punya ini statement dengan alasan argumentasinya seperti apa, itu yang harus engkau tahu. Siap. Yo. Dan setelah kau dengar di sana orang gosip di sana, kau datang tanya di sini. Yang kau datang sini bawa gosip ini bahaya saya. Di komen siapa Kak Om Selimut? Ya ada di Ibu EDC juga tahu lah. Makanya kan kadang-kadang teman-teman yang ini jangan terlalu maksudnya keliru, ya harus diluruskan. Toh jadi kan ini kan Romo Cafe sudah jelaskan bahwa itu kan bukan bagian dari bisa dikatakan sebagai uskup atau digantikan kepada walaupun Uskup diganti, itu terminologi setelah kapan? Itu ketemu itu baru setelah di dalam Kisah Para Rasul baru dapat terminologi itu, yang itu namanya penilik jemaat. Bantu dulu contoh nih, Kisah 20 ayat ke-28 baru kita mulai temukan terminologi uskup atau penilik jemaat. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk Kembali baca mengembalakan. kembali. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi uskup untuk mengembalakan gereja Allah yang diperolehnya
dengan darah anaknya sendiri. Pertama kali kita temukan di mana? Di bab berapa? Di ayat berapa? Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Baru ditemukan di sana. Setelah itu ditemukan lagi di surat-surat Petrus seperti Filipi 1 ayat 1, Timoteus 1 Timoteus 3 1 sampai 2 tentang persyaratan uskup. Baik. Baca dulu Filipi 1:1. Halo, itu saya. Ya, Pak. Dari Paulus dan Timoteus, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para uskup dan diaken. Bisa mengerti ya? Nanti Santo Petrus juga menggunakannya dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Itu gembalan pemelihara jiwa, penilik jemaat itu di situ. Jadi makanya itu jadi bingung juga, terminologi baru muncul, uskup baru muncul di Kisah 20 ayat 28. Sedangkan pergantian pemilihan Matias di bab 1 itu juga harus analisa. Tolong dong los Katolikos yang baik, belajar, lihat baik-baik proses penggunaan itu baru muncul di mana dan semuanya itu harus dilihat. Setelah itu nanti di dalam Titus contohnya 1 ayat 7, contoh kecil ya, Titus 1 ayat 7 persyaratan, bisa dibaca semua itu dari ayat 1. Persyaratan uskup contohnya nih, kita contoh nih di kata uskup. Paulus menggunakan lebih banyak kata uskup dalam surat-surat. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang uskup harus tidak bercacat. Oke, tidak cukup. angkuh. Maksudnya begitu. Baru nanti persyaratan uskup juga yang diomong di 1 Timoteus 3 ayat 1 selanjutnya. Oke. Ini yang saya masukkan seperti itu. Karena itu makanya saya bingung ketika menggunakan kata terminologi uskup waktu suksesinya Matias. Di situ kembali ke Kisah 1 ayat ke-26, Matias ditambahkan sebagai golongan rasul. Baca kembali. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi 12 lagi, oke? Seperti itu. Jadi makanya saya bilang ketika kalian omong seperti itu, kalian harus tanya baik yang omong. Dia berikan komentar dengan pendasaran seperti apa? Pendasaran biblisnya seperti apa? Oke. Baik, terima kasih atas penjelasan. Sudah sangat dimengerti, Romo. Yuk. Oke, thank you Om Selimut. Halo Pak Yusef. Halo Yusef.